Jamaah yang berbahagia, kemudian ada riwayat menarik yang perlu saya bacakan di sini. Sekedar menjelaskan bahwa ada caranya kita menunjukkan ketaatan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an qala, ia berkata, jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi. Jaa salasatu rahtin, datang 3 orang sahabat, rahtun rijal, ada 3 pemuda dari kalangan sahabat datang ila buyuti azwajin nabi, kepada rumah-rumah istri-istri Nabi. Ya. Untuk apa mereka datang bertiga? Yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka ingin bertanya bagaimana sih ibadahnya Nabi. Ya. Saya bayangkan 3 orang sahabat ini merasa penting datang ke rumah-rumah atau berkunjung ke rumah para istri Nabi itu. Saya bayangkan betapa besarnya ghirah, semangat mereka untuk beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah. Ia merasa tidak mau pas-pasan beribadah, pengen gitu, lebih detail, tahu langsung dari sumber primernya. Ya, kalau kita seorang peneliti, kita pengen tahu sampai ke sumber primernya, data primernya, sampai datang ke rumah-rumah istri Nabi. Tidak cukup melihat ibadahnya Nabi di masjid saja. Dia ingin lebih detail, gimana sih ibadahnya Nabi ketika di rumah bersama keluarganya. Coba kalau kita punya semangat seperti ini, ya, saya kira keinginan kita untuk beragama secara kafah gitu ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi ini, semakin baik. Jamaah yang berbahagia, mereka datang yas'aluna an ibadatin Nabi, ingin tahu bagaimana sih ibadahnya Nabi. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, maka tatkala dikabarkan kepada mereka ka'annahum taqalluha, mereka merasa seolah-olah sedikit ibadahnya, merasa sedikit. Sampai kemudian mengatakan waqalu, mereka mengatakan aina nahnu minan nabi, bagaimana kami, ibadahnya kami dibanding ibadahnya Nabi gitu. Sampai sebegitunya mereka membanding-bandingkan ibadah yang mereka laksanakan dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi berdasarkan cerita dari istri-istrinya. Merasa sedikit. Aina nahnu minan nabi, bagaimana, aina, di mana, nahnu minan nabi, kami dari Nabi, jauh ibadah kami dibanding ibadahnya Nabi. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, padahal sungguh Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu sudah diampuni. Tetapi Nabi masih tekun, masih rajin menunaikan ibadah-ibadah di rumahnya. Wa ma ta'akhkhara, dan juga sudah diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Tapi Rasulullah tetap menunjukkan rasa syukurnya dengan tetap beribadah. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita ingat riwayat lain yang mengatakan ketika salah seorang istri Nabi malam-malam biasanya tidur bisa menyentuh kemudian meraba-raba, Nabi tiba-tiba tidak ada di sampingnya karena gelap, mungkin diraba-raba nggak ketemu, kemudian menyentuh kakinya pada saat Rasulullah sedang sujud menunaikan qiyamul lail. Sama pertanyaannya juga, apa sih yang kurang gitu? Sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tapi masih rajin menunjukkan ibadahnya kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Apakah saya salah kalau dalam bahasa kita menunjukkan diri sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti itu Rasulullah menunjukkan rasa syukurnya. Jamaah yang berbahagia,
Karena merasa sedikit, qala ahaduhum, salah seorang mereka sampai mengatakan seperti ini, amma ana fa usallil laila abada. Kalau seperti itu, ana fa usallil laila abada, saya akan sholat semalam suntuk abada, selamanya. Dari sangat inginnya menyamai ibadah Rasulullah sampai terucap kata-kata seperti ini yang sepertinya sangat berlebihan. Mana ada syariat yang menjelaskan sholat semalam suntuk nggak pernah berhenti selama-lamanya, kan tidak ada ya. Tapi inilah semangat salah seorang sahabat, dari sangat inginnya beribadah menyamai ibadahnya Rasulullah ya. Yang kedua juga tidak mau kalah, wa qala al-akhar, yang lain juga tidak mau kalah, wa ana asumud dahra abadan, kalau saya akan puasa ad-dahra setahun penuh abadan, selamanya, wala uftiru, dan tidak akan berbuka. Coba bayangkan, sampai mau puasa setahun penuh dan tidak mau berbuka. Coba bayangkan betapa rumitnya kalau ada syariat seperti ini gitu loh. Haruskah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sampai seperti ini, ingin puasa setahun penuh selamanya tidak berbuka sama sekali? Kalau seperti ini kan berat. Menunjukkan ketaatan seperti ini kan berat kan. Seperti sama yang tadi, sholat semalam suntuk nggak berhenti, itu kan berat sekali kan. Tapi bukan seperti itu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir ini lebih hebat lagi, tidak mau kalah dengan yang pertama. Yang pertama cuman bilang mau sholat semalam suntuk nggak berhenti. Yang kedua bilang ingin puasa setahun penuh tidak mau berbuka. Yang ketiga ini lebih hebat lagi menurut saya. Ini mungkin untuk anak muda yang masih belum nikah ya. Ia mengatakan, wa ana tazilun nisa, kalau saya ingin menyendiri, menjauhi perempuan. Coba yang muda-muda ini, dari sangat pengennya, dari sangat semangatnya ingin meniru ibadahnya Nabi, apakah pernah terbayangkan di pikiran kita sampai mengatakan seperti ini, mau jomblo gitu seumur hidup, nggak mau dengan perempuan ya. Fala atazawwaj abadan, saya tidak akan menikah selamanya. Adakah anak-anak muda yang punya semangat beribadah seperti ini? Mungkin dia akan berpikir, kalau ada tuntutan ketaatan seperti ini, mungkin dia akan mengatakan ternyata beragama itu sulit, berat sekali. Masa seperti itu? Orang normal kemudian nggak mau menikah gitu seumur hidup gitu, ya kan? Berat sekali. Tapi tidak seperti itu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajar Rasulullah, kemudian Rasulullah datang ilaihim kepada mereka. Jadi setelah mereka mengatakan seperti itu, Rasulullah datang kepada mereka. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, antumul ladina qultum kadza wa kadza. Apakah kamu tadi yang bicara begini begitu? Kamu tadi yang bicara mau sholat semalam suntuk nggak berhenti-berhenti. Kamu tadi yang bilang mau puasa setahun penuh tidak berbuka. Kamu tadi yang bilang mau menjauhi perempuan, tidak mau menikah selamanya. Amma wallahi inni la ahsyakum. Amma wallahi inni la ahsyakum lillah. Demi Allah, kata Rasulullah, inni la ahsyakum lillah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tidak pernah seperti yang disampaikan oleh tiga sahabat ini. Wa atqakum, dan aku ini orang yang paling bertakwa lahu kepada Allah. Lakinni asumu wa uftiru. Tetapi aku ini asumu berpuasa wa uftiru, dan waktunya berbuka aku berbuka.
Nah ini bukti bahwa syariah itu menunjukkan ketaatan itu tidak sulit. Berpuasa itu tidak bikin kita berat. Berpuasa pada waktunya, kemudian pada waktu berbuka kita berbuka. Rasulullah saja yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah, ia mengatakan, aku juga berpuasa, tetapi waktu berbuka, aku berbuka. Wa usolli wa arkudu. Aku juga sholat, rajin sholat sama seperti kita. Wa arkudu, tetapi waktunya istirahat, Rasulullah beristirahat. Jadi tidak semalam suntuk kemudian dia mojok di masjid atau mojok di dalam kamarnya sholat terus. Tidak, Rasulullah ketika waktunya istirahat, beliau istirahat. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Jamaah yang berbahagia, hadis ini menjelaskan kepada kita, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sunnah Rasulullah itu seperti yang disampaikan tadi, tidak berat, tidak bikin kita sulit, tidak bikin kita, kalau anak-anak sekarang kan malas capek gitu ya, kita sholat saja tadi cuma berapa menit gitu. Beragama itu membahagiakan. Oleh karena itu sunnah Rasulullah itu, kalau puasa ya puasa, kalau berbuka ya berbuka. Kalau sholat ya kita sholat, ketika waktunya istirahat kita istirahat. Waktunya kita membujang, tapi pada saatnya kita memang sudah berkemampuan untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, silahkan ia menikah. Itu sunnah Rasulullah. Itu namanya sunnah. Saya mohon maaf, ada yang sering memotong ini ya untuk apa namanya, misalnya sunnah Rasulullah itu hanya urusan menikah gitu ya. Jadi kalau menikah itu sunnah Rasulullah, ya betul. Tapi kalau berdasarkan riwayat ini, sunnah Rasulullah bukan hanya menikah, tapi ibadah sholatnya juga yang benar, ibadah puasanya juga benar, dan ibadah-ibadah yang lain juga benar gitu. Jamaah yang berbahagia, waktunya terbatas. Mungkin nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Gimana Ustaz? Saya bacakan satu hadis lagi. Ini ada hadis yang mengatakan, yang semakin menjelaskan kepada kita bahwa beribadah sholat itu mudah. Ini buktinya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qala, bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarqud. Barang siapa yang salah seorang di antara kamu yang mengantuk, wa huwa yusolli, kemudian dia memaksakan diri untuk sholat, falyarqud, saran Rasulullah, falyarqud, hendaknya dia istirahat saja, jangan dilanjutkan. Hatta yadhhaba anhun naum, sampai rasa ngantuknya hilang. Kalau sudah hilang, baru silakan melanjutkan sholat. Ini buktinya bahwa sekedar menunaikan ibadah sholat yang kita pahami wajib itu, kalau kita memang ngantuk, capek karena habis kerja, masih cukup waktu, silakan istirahat. Setelah itu baru sholat. Karena nanti kita nggak tahu, kalau capek ngantuk, kadang-kadang kita nggak fokus, bacaan kita kemana-mana gitu kan. Sering, saya pernah mengalami juga dalam kondisi capek itu, kadang-kadang bacaan surat yang ini nyambung ke surat yang lain gitu. Saya pernah mengalami seperti itu. Yang terakhir, Rasulullah bersabda, kuntu usolli ma'an nabi as-sholawat. Para sahabat yang bernama
sahabat yang bernama Abi Abdillah, ia mengatakan kuntu usolli ma'an Nabi. Ia pernah sholat bersama Nabi as-sholawat, beberapa kali sholat. Fakanat sholatuhu qasdan, maka sholatnya itu qasdan, sedang, tidak panjang juga tidak pendek. Wa khutbatuhu qasdan, kalau ngisi pengajian juga tidak panjang juga tidak pendek. Qasdan, sedang-sedang saja. Oleh karena itu saya tidak perlu berlama-lama, saya qasdan juga, gitu kan. Yang penting di pertemuan pertama saya mengisi pengajian di PCM kota ini, paling tidak ada sesuatu yang masuk gitu, ya, bisa dibawa pulang, dibawa sebagai oleh-oleh pulang ke rumah gitu, ya. Ketimbang terlalu banyak diisi kemudian meluap, ya. Nggak masuk-masuk, artinya ada banyak yang meluap, ya, tidak tersimpan dalam memorinya gitu kan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh salah seorang guru saya. Dia mengatakan salah satu ciri ilmu barokah itu kalau diajarkan walaupun tidak banyak tapi mudah diingat dan mudah diamalkan gitu. Sebaliknya gurauan beliau, ya, ilmu yang kurang barokah itu walaupun banyak disampaikan tapi setelah disampaikan itu hilang, ya, hilang lupa, kemudian ya akhirnya nggak diamalkan gitu ya. Baik, saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan malam ini, tepat waktu karena kita harus menunaikan sholat isya secara berjamaah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan kita semua. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.